Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, morning everyone. How are you today? I hope you are all good and fine ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kembali lagi hari ini kita di pembelajaran tematik 4A, subtema 2. Hari ini kita akan belajar muatan ilmu pengetahuan alam tentang bagian-bagian telinga. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum melanjutkan, Ibu mau kalian mendengarkan bunyi ini dulu dan tebak. Bunyi apakah ini? Ya, betul. Tadi adalah bunyi angklung yang sedang dimainkan. Nah, mengapa kalian bisa mendengar bunyi angklung? Teman-teman kembali lagi kepada pembelajaran minggu lalu. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar ini disebut dengan sumber bunyi. Kita bisa mendengar suara angklung karena adanya getaran yang dihasilkan oleh angklung yang kita goyang-goyangkan. Nah, maka dari itu kita dapat mendengar suara angklung tersebut. Nah, sumber bunyinya berarti adalah angklung. Betul sekali. Nah, kita wajib bersyukur kepada Allah SWT karena telah menganugerahkan panca indera kepada kita, yaitu telinga. Dengan begitu, kita dapat mendengar, ya teman-teman. Nah, tahu tidak nih apa saja bagian-bagian pada telinga? Apa fungsi dari setiap bagian telinga tersebut? Dan bagaimana kita dapat mendengar bunyi? Nah, simak penjelasan berikut ini ya. Bagian-bagian telinga. Pertama-tama, teman-teman ketahui dulu jika bagian telinga terbagi menjadi 3. Ada bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, dari bagian telinga luar. Ada apa saja sih di bagian telinga luar? Terdapat daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi, sedangkan lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi dari daun telinga ke telinga tengah. Nah, pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selanjutnya adalah bagian pada telinga tengah. Bagian pada telinga tengah ada 2, yaitu gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Sedangkan tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, sekarang ada apa saja sih pada telinga dalam? Yang pertama ada saluran setengah lingkaran. Teman-teman perhatikan tanda panahnya ya. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, yang kedua ada syaraf pendengaran. Berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Nah, yang ketiga ada koklea. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Nah, yang terakhir adalah saluran Eustachius. Saluran ini berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa baca di buku paket tematik halaman 42 ya. Nah, bagaimana sih proses mendengar bunyi? Proses mendengar bunyi bermula dari getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Kemudian, gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga. Nah, gelombang bunyi kemudian melewati liang telinga. Bunyi tersebut kemudian menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Nah, kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Terakhir, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak dan otak menerjemahkan bunyi yang didengar.
Nah, agar telinga berfungsi dengan maksimal, kita harus menjaga kebersihan dengan baik. Bagaimana sih cara menjaga kebersihan telinga? Nah, ini dia cara menjaga telinga. Yang pertama, bersihkan telinga dengan benar. Hindari cotton bud ya, teman-teman. Jadi, usahakan jika menggunakan cotton bud hanya membersihkan bagian daun telinga saja. Nah, yang ketiga, hindari telinga dari suara keras. Kemudian yang keempat, hindari penggunaan earphone, headset yang sering-sering ya. Jadi, jangan sering-sering menggunakan earphone. Dan yang kelima adalah jaga telinga agar tetap kering, begitu teman-teman. Nah, itu saja teman-teman pembelajaran hari ini tentang apa tadi kita belajar apa? Kita belajar bagian-bagian pada telinga, kemudian proses mendengarkan bunyi, dan bagaimana cara membersihkan telinga. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.